Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati untuk-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah kegelapan rasio. Untuk itu mari kita membaca Matius 26 ayat 23 sampai 25 demikian. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudara sekalian, kegelapan rasio adalah suatu kondisi yang sangat mengerikan. Sebab orang yang mengalami kegelapan rasio tidak bisa memahami kebenaran mengenai isi hatinya sendiri. Sekalipun kebenaran itu sudah dinyatakan dengan gamblang di depan mata. Itulah yang terjadi dengan Yudas. Tuhan Yesus sudah menyatakan kebenaran mengenai isi hatinya dengan sangat jelas bahwa Yudas memiliki rencana jahat di dalam hatinya untuk menjual Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dia sedang dipakai iblis. Tetapi Yudas tidak mampu menangkap peringatan Tuhan Yesus itu. Daripada sadar dan bertobat, Yudas justru meneruskan rencana jahatnya itu. Dia pergi kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Yudas baru sadar bahwa ia telah salah jalan ketika melihat Tuhan Yesus diseret ke pengadilan dengan tuntutan hukuman salib. Seharusnya kesadaran tersebut bisa menjadi momen untuk dia bertobat. Tetapi sekali lagi, kegelapan rasio membuat dia tidak mampu menangkap momen tersebut. Yudas bahkan berusaha menyelesaikan dosanya dengan caranya sendiri. Ia berusaha membatalkan transaksi itu dengan mengembalikan uang yang telah dia terima. Ketika gagal, Yudas pergi gantung diri dan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Saudara, kegelapan rasio bisa menguasai siapa saja tanpa kita sadari. Ketika kita merasa diri paling benar karena sudah tahu semua doktrin iman Kristen dan semua isi Alkitab, ketika kita merasa paling rohani, paling suci karena rajin beribadah, aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi dan sosial, adalah sikap-sikap yang sangat berbahaya. Apalagi jika kita menutup diri dari semua yang nampak berbeda dengan apa yang selama bertahun-tahun kita yakini sebagai kebenaran. Agar terbebas dari kegelapan rasio, kita butuh keberanian untuk membuka hati kepada Roh Kudus agar diselidiki olehnya sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi bagi kita. Kita juga membutuhkan keberanian untuk membuka mata dan telinga terhadap hal-hal yang berbeda dengan jiwa yang haus untuk mencari kebenaran dan tunduk ke bawah pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari kegelapan rasio. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak mau dikuasai kegelapan rasio. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati
Silahkan Roh Kudus menyelidiki hati kami dan tolong kami agar kami berani untuk menghadapi hal-hal yang berbeda dengan apa yang selama ini kami pegang, dan kiranya Tuhan menolong kami di bawah pimpinan Roh Kudus. Kami boleh dibukakan mengenai isi hati kami yang sebenarnya, sehingga kami boleh bertobat dan dibebaskan dari kegelapan rasio. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.